telah membawa kita dari zaman kebodohan menuju zaman yang serba canggih, zaman digital seperti era sekarang. Tentu berkat tersiarnya dinul Islam, dan semoga kelak kita memperoleh syafaatnya di yaumil akhir. Budaya positif itu sebenarnya kita sudah bisa menerjemahkan budaya positif untuk budaya yang baik. Budaya positif merupakan pembiasaan hal-hal yang baik, mencakup sikap atau perilaku maupun tutur kata oleh seluruh warga sekolah. Seperti yang tampak pada gambar di slide tersebut, itu ada beberapa guru menyambut kedatangan siswa dan siswinya. Adapun lingkaran budaya positif itu sebenarnya pada lingkaran yang berwarna pink itu ada keterangan peraturan kelas, dimulai dari peraturan kelas terlebih dahulu. Skup yang kecil, peraturan kelas, kesepakatan kelas yang tentunya sudah dibuat oleh Bapak Ibu guru, disepakati bersama, dan harapannya dilakukan dengan penuh tanggung jawab. Kemudian dari peraturan kelas tentu akan tercipta keyakinan kelas yang sama-sama diyakini tentang bentuk budaya positif yang baik di kelas tersebut, yang nantinya akan menciptakan lingkungan yang positif. Lingkungan positif kemudian menjadi akar dari budaya positif dalam suatu sekolah atau instansi. Itu lingkaran budaya positif. Ada perubahan paradigma pandangan. Untuk membangun budaya positif sekolah perlu menyediakan lingkungan yang aman dan nyaman agar murid mampu berpikir, bertindak, dan mencipta dengan merdeka, bebas, mandiri, serta bertanggung jawab. Ciptakan budaya positif. Maka pada kesempatan ini perubahan paradigma sangat diperlukan untuk membangun budaya yang positif. Sama-sama kita berkolaborasi menciptakan suasana atau lingkungan sekolah yang nyaman, yang aman, seperti slogan di pendidikan yaitu pada nilai-nilai yang dihargai. Nilai yang dihargai adalah nilai kebajikan yang sifatnya universal. Nilai kebajikan sesuatu yang baik yang disepakati bersama oleh masyarakat luas, universal atau tujuan tertentu. Seorang guru yang memahami teori kontrol pasti akan mengubah pandangannya dari teori stimulus respon ke cara berpikir proaktif yang mengenali tujuan dari setiap tindakan. Ketika ada seorang anak yang terlambat, ada seorang anak yang belum mengerjakan tugas rumahnya, tentu ada alasan di balik itu semua. Jadi kita tidak harus serta-merta menjustifikasi marah-marah dan sebagainya. Mereka pasti punya alasan tertentu. Yang menugaskan tapi ada imbalannya, anak lebih rajin. Tapi ketika Pak Maria tidak berikan imbalan, maka iya, motivasinya menurun. Yang kedua, motivasi intrinsik untuk dihargai diri sendiri, tapi mencoba sadar diri. Mereka itu bekerja untuk diri sendiri, bukan untuk orang lain. Mereka mencoba untuk menjadi dirinya sendiri. Seorang anak yang mencoba belajar dengan tekun, mengerjakan sesuatu tadi, mengharapkan imbalan atau penghargaan itu efeknya sebenarnya tidak bagus, karena mereka tidak berangkat dari kesadaran diri mereka sendiri, tapi karena ada bentuk imbalan, penghargaan atau reward. Kontrol guru. Yang pertama ada posisi sebagai pendukung, yang kedua posisi pemberantasan bersalah, ketiga posisi sebagai teman, empat posisi pemantau, dan lima posisi sebagai manajer. Dari kelima posisi kontrol itu dibagi dua pengertian. Yang pertama itu posisi guru, tapi sebagai guru yang gagal itu letaknya kira-kira di posisi yang mana Bapak Ibu? Pada posisi yang mana Bapak Ibu? Utara, barangkali bisa menjawab.
dikatakan gagal? Itu kalau di posisi mana? Iya. Yang cara yang dua atau yang Membuat perasaan bersalah. Iya. Oke, terima kasih. Bapak. Tidak ada lagi siswa yang dipukul karena kurikulum saat ini berpihak kepada anak atau siswa. Terus sekarang juga dengan murid Pak ya, berpihak pada murid. Kemudian tadi yang kedua posisi pembawa rasa bersalah, tiga posisi imam, empat posisi mantau, dan lima posisi manajer. Kalau tadi di awal saya menyampaikan posisi guru dikatakan gagal itu pada posisi 1, sekarang posisi guru dikatakan berhasil itu kira-kira pada posisi nomor berapa Pak Guru? Sudah membantu menjawab. Benar sekali, posisi sebagai manajer itu dikatakan berhasil. Saya jelaskan sedikit berkaitan dengan 5 posisi kontrol. Apa sih yang membedakannya? Saya bacakan Bapak Ibu dulu. Pertama, posisi kontrol sebagai penghukum. Seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Guru yang melakukan posisi penghukum akan berkata, patuhi aturan saya. Kalau tidak, awas. Atau juga dengan kata-kata lain, kamu selalu saja salah. Dan kata-kata lain, selalu, pasti selalu kamu yang terakhir selesai. Membuat orang lain merasa tidak nyaman, merasa bersalah, atau rendah diri. Bukan rendah hati, tapi rendah diri. Kata-kata yang sering keluar itu seperti ini kalimatnya. Bapak sangat kecewa sekali dengan kamu. Lembut tapi nyentuh. Jadi pasti akan menimbulkan rasa bersalah pada diri seorang anak. Itu yang membedakan antara posisi yang pertama dan posisi yang kedua. Bapak membantu demi Bapak. Kemudian kata-kata yang lain, ayah sudah pernah janji apa dengan Bapak Ibu dulu? Pendapatan persuasi. Ya sudah, tentunya akan merasakan kecewa dan mungkin saja bisa berkata, saya pikir Bapak atau Ibu adalah teman saya. Murid merasa dikecewakan dan tidak mau lagi berusaha. Misalnya, Adi, tahukah kamu jam berapa kita mulai? Ini bahasa format dan posisi kontrol yang kelima adalah sebagai manajer. Ini yang tadi kita bahas. Jadi keberhasilan seorang guru menerapkan posisi kontrol tetap pada posisi akan berkata apa yang kalian yakini. Apakah kalian sudah benar-benar meyakininya? Jika kalian meyakininya, apakah kalian bersedia memperbaikinya? Jika kalian memperbaikinya, hari ini posisinya formal
Selamat siang Ratu. Siang juga, Pak. Ratu sudah istirahat? Sudah. Bagaimana kabar Ratu hari ini? Kabar Ratu baik, Pak. Alhamdulillah kalau seperti itu. Kira-kira Ratu tahu tidak Pak Guru panggil sini alasannya apa? Tidak, Pak. Tidak? Jadi seperti ini. Tadi pada saat ulang harian, kalau Pak Guru perhatikan, kamu itu lebih sibuk dengan sesuatu yang ada di bawah laci meja belajar kamu. Apakah kamu itu berarti tadi itu mencontek, membuka buku catatan harian kamu? Iya, Pak. Maaf. Berarti betul kamu mencontek? Betul, Pak. Oke, kalau seperti itu. Menurut Ratu, mencontek itu perbuatan yang baik atau tidak? Tidak baik, Pak. Tidak baik. Oke, setiap manusia pasti pernah berbuat salah. Demikian juga Pak Guru juga pernah berbuat salah. Ratu juga demikian. Dengan mencontek itu berarti Ratu sudah melakukan sebuah kesalahan. Tapi di sini Pak Guru tidak akan mencari siapa yang salah atas permasalahan tersebut. Tidak. Justru Pak Guru ingin membantu, mencoba menyelesaikan masalah yang dialami Ratu, agar kedepannya Ratu tidak mencontek lagi. Ratu tentunya punya alasan kenapa tadi pada saat ulangan harian itu mencontek. Coba ceritakan apa alasan Ratu, kenapa tadi Ratu itu mencontek. Semalam Ratu tidak belajar, Pak. Semalam Ratu tidak belajar. Kenapa sampai tidak sempat belajar Ratu? Lupa, Pak, karena main HP. Lupa karena main HP. Baik, jadi ketika Ratu itu main HP sampai lupa waktu untuk belajar, akhirnya ketika ulangan harian Ratu itu mencontek, betul? Betul, Pak. Ratu itu masih ingat tidak dengan keyakinan kelas yang sudah pernah kita sepakati di awal pertemuan? Masih ingat? Masih ingat ya? Coba apa saja keyakinannya? Disiplin dan jujur dalam bertindak. Disiplin, jujur dalam bertindak. Apakah Ratu yakin dengan disiplin, kemudian jujur dalam bertindak itu dibutuhkan dalam diri kita? Yakin? Iya, yakin, Pak. Yakin? Yakin. Kalau yakin dengan kesepakatan tersebut, kira-kira usaha Ratu itu yang harus Ratu lakukan agar tidak mencontek lagi itu apa saja? Belajar, berusaha sesuai kemampuan, dan berdoa kepada Allah. Nah, Ratu sekarang sudah tahu apa yang harus Ratu lakukan agar kedepannya Ratu tidak mencontek lagi satu ulangan, ya? Nggak tahu ya? Oke. Pertanyaan berikutnya, kira-kira kapan Ratu akan memulai apa yang tadi Ratu sampaikan, yaitu belajar, kemudian berusaha sesuai kemampuan, kemudian berdoa kepada Allah. Mau mulai kapan? Mulai saat ini, Pak. Mulai dari diri sendiri dan mulai dari hal yang kecil. Ratu akan mencoba memperbaiki semuanya. Baiklah kalau seperti itu, karena itu juga yang sangat Pak Guru harapkan, ada perubahan ke arah yang lebih baik dari diri Ratu. Terima kasih Ratu, Pak Guru yakin kamu pasti bisa. Siap menjadi pribadi yang lebih baik ya? Siap? Siap. Oke, tos.
Selamat siang Graciela. Siang juga Pak. Graciela sudah istirahat? Sudah. Bagaimana kabar kamu hari ini? Kabar saya baik Pak. Alhamdulillah kalau seperti itu. Kira-kira kamu tahu tidak kenapa Pak Guru panggil kamu ke sini? Tidak tahu Pak. Tidak tahu? Jadi seperti ini. Kalau Pak Guru perhatikan, akhir-akhir ini itu kamu lebih sering tertidur saat jam pelajaran. Betul Graciela? Betul Pak, maaf. Oke. Menurut kamu, tertidur saat jam pelajaran itu perbuatan yang baik atau tidak Graciela? Tidak Pak. Tidak ya? Yakin itu ya? Perbuatan yang salah ya? Oke. Setiap orang pasti pernah melakukan sebuah kesalahan. Termasuk Pak Guru juga pernah melakukan sebuah kesalahan. Demikian juga Graciela. Dengan tertidur ketika jam pelajaran berlangsung itu, Graciela berarti melakukan sebuah kesalahan. Tapi poinnya bukan Pak Guru bermaksud mencari siapa yang salah, tapi justru Pak Guru ingin membantu Graciela mencari solusi atas permasalahan yang sedang Graciela itu alami saat ini. Dan pastinya Graciela itu punya alasan kenapa akhir-akhir ini itu sering tertidur saat jam pelajaran berlangsung. Boleh cerita, boleh sampaikan apa sih alasannya kenapa Graciela itu sering tertidur saat jam pelajaran berlangsung? Semalam saya nonton TV Pak sampai larut malam. Semalam nonton TV sampai larut malam. Kenapa bisa seperti itu Graciela? Nonton film kesukaan saya Pak, drama Korea. Nonton film kesukaan kamu yaitu drama Korea sampai larut malam sehingga kamu itu bangun kesiangan, kemudian tertidur saat jam pelajaran berlangsung. Oke, jadi alasan itu yang menyebabkan itu keesokan harinya kamu terserang rasa kantuk hingga tertidur saat jam pelajaran. Graciela masih ingat tidak dengan keyakinan kelas yang pernah kita sepakati dulu di pertemuan awal? Masih ingat. Masih ingat ya? Coba apa saja keyakinannya? Disiplin, menghormati, dan menghargai. Disiplin, menghormati, dan menghargai. Tertidur ketika jam pelajaran berlangsung itu juga merupakan bentuk tidak menghormati dan tidak menghargai seseorang. Kemudian rasa saling menghormati dan menghargai itu kira-kira menurut Graciela itu penting tidak untuk diri Graciela? Penting. Penting ya. Kalau penting dan keyakinan itu memang sangat dibutuhkan Graciela, kira-kira usaha apa yang akan Graciela lakukan agar kedepannya itu Graciela tidak tertidur lagi saat jam pelajaran berlangsung? Tidur lebih awal, kurangi waktu untuk menonton TV. Tidur lebih awal, kurangi waktu untuk menonton televisi ya. Sekarang Graciela sudah tahu apa yang harus Graciela lakukan, yaitu tidur lebih awal dan kurangi waktu untuk menonton televisi. Pertanyaan selanjutnya, kira-kira itu akan kamu mulai dari kapan? Sejak kapan akan dimulai? Mulai saat ini Pak, mulai dari diri sendiri dan mulai dari hal kecil. Mulai saat ini dari diri Graciela sendiri dan dari hal yang terkecil. Oke, terima kasih karena itu juga sesuatu yang Pak Guru harapkan dari diri Graciela. Oke, terima kasih Graciela. Pak Guru yakin kamu pasti bisa menjadi anak kebanggaan orang tua dan kebanggaan guru-guru di sekolah. Siap menjadi pribadi yang lebih baik ya? Siap? Oke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ratu Julianda Eka Hadinda dari kelas 7A. Di sini saya senang sekali belajar dengan Pak Rizky tentang segitiga restitusi. Apa itu segitiga restitusi? Segitiga restitusi adalah mencari solusi permasalahan yang sedang kita hadapi. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Graciela Budi Alexandra. Saya dari 7A. Di sini saya senang belajar dengan Pak Rizky tentang segitiga restitusi, yaitu mencari solusi permasalahan yang kita hadapi.